Selamat pagi Sobat Belambangan, senang sekali saya Lydia kembali menyapa ruang dengar Anda di menit ke-31. Kali ini dari jam 9 pagi ya di Vmail Program. Kali ini Lydia tidak sendiri. Kalau biasanya Anda menyimak Talkshow JRSB dari jam 9 pagi. Nah kali ini kita juga kedatangan narasumber. Kedatangan narasumbernya ini juga tidak main-main. Kita langsung mendatangkannya dari Amerika. Oh my God, Amerika. So far from here. Amerika ya. Amerika. Lydia datangnya dari Amerika. Bayangin aja. Mami sudah pernah ke Amerika? Saya pernah mendengarkan Voice of America. Voice of America. Cuman dengerin aja ya, tapi belum pernah datang ke sana. Belum pernah ya. Barangkali dengan berkenalan dengan Gabrielle and Pat aku bisa datang ke Amerika. Gabrielle and Pat, siapa mereka? Iya. Jadi hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Ternyata ya musik jazz itu menjadi salah satu pilihan setiap kegiatan Banyuwangi Festival. Betul, kan di Banyuwangi itu ada dari sejak mungkin 5 tahun yang lalu ya, Banyuwangi 6 tahun yang lalu itu setiap tahun kita bikin Banyuwangi Beach Jazz Festival. Kemudian dan ternyata komunitas jazz di Banyuwangi itu juga lumayan dan gitu itu ya. Kemudian yang barangkali menarik ya bagi teman-teman dari konjen Amerika Serikat untuk bikin sesuatu di Banyuwangi. Jadi kalau tadi kamu sebut Gabrielle and Pat itu bukan hanya sekedar dia sebagai seorang musisi jazz, tapi ternyata dia juga ngasih ilmunya juga kepada anak muda yang ada di Banyuwangi. Seperti apa sih bentuk acaranya? Coba kita kenalan dulu ya dengan mereka semuanya. Kita kenalan sama yang nanti akan mentranslate. Translatornya ya. Kalau saya translator dari Indonesia ke Using ya, bahasa asli Banyuwangi ya. Gitu ya. Oke. Using is traditional language here gitu. Ya, jadi nanti kita ajak ngomong Using ya. Ending-endingnya nanti kita ajak ngomong Using ya. Jadi kita kenalan dulu nih, ada Mbak Esti Durahsanti. Mbak Esti panggilannya ya. Halo Mbak Esti. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga untuk pendengar Radio Belambangan. Apa kabarnya Mbak Esti? Baik banget, senang banget bisa ada di Banyuwangi pagi hari ini, bisa di Radio Belambangan juga. Terima kasih. Iya, beliau ini adalah Humas Konjen Amerika Serikat Surabaya ya. Oke, berarti kita juga mendatangkan narasumber kali ini dari Surabaya. Oke, dari Surabaya juga jauh ya. Kamu benar-benar merasa sangat bersemangat excited ya, excited banget, bener-bener excited. Kita nggak mau pernah ketemu bule loh. Yuk kita kenalan yuk. Oke, baik, dan kayaknya Mbak Esti ini bawa 2 orang yang sangat istimewa. Mungkin Mbak Esti bisa memperkenalkan siapa Gabrielle, siapa Pat yang hari ini hadir di sini. Yes. Jadi pagi hari ini kita punya tamu spesial. Kita dari Konsulat Amerika, kita datang ke Banyuwangi. Kita bersama duta budaya kita dari Amerika. Ada Gabrielle Stravelli. Halo Gabrielle. Hai Gabrielle. Halo. Selamat pagi. Jadi dia bisa ngomong selamat pagi. Cuman selamat pagi aja dari tadi. Bahasa Aussie-nya selamat pagi apa Mami? Ya, hengono selamat isu. Selamat isu tuh hengono. Ya udah sun papak tekan riko seneng riko ono ring kene iki. By the way, tambah roaming kan. In their own language, I don't speak. Ya, baik. Jadi kalau kita ngomongin mereka kayaknya pakai bahasa Aussie yang bagus ya, Mami. Dia nggak ngerti. Karena Mbak Esti nggak ngerti. Mbak Esti juga nggak ngerti. Mbak Esti selain Gabrielle, ini ada siapa lagi yang ada Pat O'Leary. Good morning, Pat. Hello, Pat. Selamat pagi. Selamat pagi, Pat. Besides selamat pagi, you can say Indonesia. Terima kasih. Sama-sama. Hati-hati. Nasi goreng ayam. Nasi goreng, oh my god. Sate ayam. All the important stuff, right? Mie goreng. Ternyata bisa. Pagi ini ada Gabrielle dan Pat karena mereka adalah duta budaya untuk memperkenalkan satu musik yang sangat gitu. Jadi kalau bahasa pertukarannya itu berjalan 2 arah. Jadi gitu cuma ya? dari Amerika dari Banyuwangi mengenai Amerika, tapi kita juga mengenalkan Banyuwangi ke Amerika. Pat and Gabrielle akan pulang ke New York nanti karena mereka berasal dari New York dan pasti mereka akan bercerita tentang keindahan Banyuwangi dan keramahan Banyuwangi. Gitu ya. Jadi kita harus amazing ya. Kita harus seini mungkin ya Mami ya, biar kita juga diceritakan di sana Mami. Gitu. Maksudnya seini mungkin tuh apa? Selucu mungkin ya. Kok lucu sih.
kita dulu. Oke, Mbak Esti. Jadi kalau begitu dalam rangka apa yang diinginkan itu apa yang dilakukan oleh baik Gabrielle, Pat ataupun teman-teman dari Konjen Amerika Serikat. So Gabrielle and Pat, can you probably just tell us what we have been doing so far in Banyuwangi? Yeah, we have, and I'll jump in when you want to, but in Banyuwangi, so yesterday we had a really nice full day at a school where we worked with quite a lot of students and different workshop participants, talking about jazz, how how it started in the United States, and how as a music, it's very representative of American culture because jazz is a mix of many different cultural influences, just like American culture on a whole is. So we worked to talk about how jazz started, different ways in which it progressed over time, and I'll let you step in here. We had this incredible welcome from the school where they performed a traditional dance for us, and they also played 2 traditional songs using traditional instruments. Gamelan. Yes, gamelan. And also there were a couple of students playing modern instruments. So they did this wonderful fusion of traditional music from Banyuwangi and Indonesian music, traditional instruments and also modern instruments, which we were totally in awe of. So that excited me because I felt that any moment I wanted to jump up on the stage and play with those people. But fortunately, they came to our workshop later on, and Gabrielle was able to sing a song, a traditional song, and maybe we'll do that tonight. Maybe. You'll have to come to the concert to find out. Nggak janji ya. I'm not promised, but I try to make it. Right? Please. Okay. It's going to be really fun. Jadi pada kemarin seharian kami Gabrielle dan Pat memberikan satu workshop yang sangat menarik di SMA 1 Giri. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman di SMA Giri yang sudah memberikan kesempatan kami untuk ngobrol bareng dengan siswa dari berbagai sekolah di situ mengenai perkembangan musik jazz. Karena jazz itu sangat Amerika. Kenapa? Karena musik jazz itu musik yang tumbuh dengan pengaruh dari berbagai macam kebudayaan. Seperti halnya Amerika adalah satu negara yang sangat majemuk gitu dan dipengaruhi oleh berbagai macam kebudayaan. Dan mereka juga senang sekali pada waktu acara pembukaan mereka berkesempatan untuk lihat bagaimana musik tradisional, gamelan, angklung yang dari bambu itu dimainkan oleh anak-anak dan ditampilkan bersamaan dengan musik modern, dengan gitar, dengan drum dan keyboard. Itu menurut dia sangat luar biasa gitu. Dan tadi Pat menambahkan pada saat tertentu waktu dia ngelihat anak-anak itu main di atas panggung dengan musik tradisional, dia langsung pengen naik ke atas panggung dan langsung pengen bareng main gitu karena menurut dia itu luar biasa sekali. And at the end of the day, actually, I feel like we had the ultimate cultural exchange because some of the students came in with the traditional instruments and they taught us a traditional song, but then as we learned it, we started to play the traditional song with jazz rhythms, with a Latin rhythm and with a swing feel. So I felt like everybody was very open to taking from the other side and sort of combining it to make something new. So that was really fun. They were open to us, we were open to them, and we all just tried something different. Iya, jadi pada waktu akhir workshopnya tuh menarik banget karena teman-teman mau membawa musik tradisional itu ke ruangan workshop dan kita main bareng-bareng. Kalau nggak salah waktu itu lagunya nyanyi impen-impen ya. Impen-impenan. Impen-impenan. Terimpi apa? Mimpi. Apa ya? Ya, impi-impian lah. Mimpi. Iya, dan mereka tuh main musik tradisional. Dream-dreamen gitu. Bareng sama Gabrielle dan Pat. Kemudian mereka membuka diri untuk kolaborasi sehingga lagu tradisional tersebut bisa di-aransemen jadi lagu dengan nuansa swing, nuansa Latin Amerika gitu. Itu keren banget, ada nuansa jazz di situ. Menurut dia itu adalah sebenarnya pertukaran kebudayaan yang sesungguhnya karena mereka terbuka dengan pengaruh dari musik jazz dan dari mereka sendiri juga terbuka untuk menerima musik tradisional gitu. Ini perlu kita sampaikan juga bahwa di Banyuwangi itu kan ada kegiatan Banyuwangi Beat Jazz Festival yang setiap tahun memang selalu ada itu, dan kolaborasi antara musik jazz dengan musik tradisional itu juga kerap kali terjadi, tapi masih musisi Indonesia ya
Dan ini tentu saja menjadi satu pembelajaran yang sangat luar biasa bagi siswa-siswa di Banyuwangi karena mereka pun juga berkesempatan mengkolaborasikan musik tradisional dengan musik yang dibawa oleh teman-teman dari Amerika begitu ya. So she was telling that every year Banyuwangi hosted a jazz festival and they always try to mix between the local music and the modern music, but the collaboration has been so far with the Indonesian musicians. So first time with foreign musicians, but she was saying that students absolutely would learn a lot from the collaboration. Well, hopefully it won't be the last time foreign musicians get to collaborate. But I heard that they are not visited in Banyuwangi only, but they were visited Jakarta and Surabaya. But why you choose Banyuwangi? You have to explain that. Well, we want to make sure, we are trying to reach out to as many parts of Indonesia as possible. And I know there's many more places that we could visit and that we hope to visit. But we want to reach out to the community here in Banyuwangi and share something of our culture with them and also take something home from Banyuwangi. And we already feel like, we've gotten a really nice taste of the culture and the people here. So I think in Esti you can add if you want to, but we feel it's important to get out to different communities. Iya, jadi kalau memang mereka datang ke Indonesia ini sekitar 2 minggu, mereka ke Jakarta, kemudian ke Surabaya dan ke Banyuwangi. Kenapa Banyuwangi? Memang kita ingin keluar dari kota-kota besar ya, seperti Jakarta dan Surabaya sudah punya banyak akses terhadap kebudayaan Amerika. Tapi kalau untuk di Banyuwangi kita ingin bukan kita bilang ke daerah sih, tapi kita memberikan kesempatan kepada teman-teman yang sebetulnya punya potensi yang sama gitu ya, tapi mungkin karena keterbatasan akses aja sih, karena biasanya untuk pertunjukan-pertunjukan semacam ini hanya di kota-kota yang besar gitu, seperti kota Jakarta atau Surabaya. Nah, ke Banyuwangi ini dia merasa sudah banyak mendapatkan sesuatu, dia mendapatkan keramahan orang-orangnya, ada pertukaran kebudayaan, kan itu penting banget gitu. Oke. Nah, ini kalau boleh bercerita kemarin kegiatan workshopnya itu seperti apa, Mbak? Barangkali ini juga perlu disampaikan juga untuk pemirsa dan juga pendengar yang hari ini. Can you talk a little bit about how you run the workshop yesterday? Sure. So Pat, do you want to step in? Sorry, I always talk too much. We try to make it interactive because music is not necessarily something you can just learn from a book, right? And you can study music, you can read about it, but to learn music, you have to learn by doing. And I really feel like it's a full body experience when you want to learn about rhythms, right? Because jazz, this swing rhythm, that's such an important part of the jazz music that we play. That's like a full body thing. So we talk about it, but we get people up on their feet, clapping and getting into the groove, feeling the groove of the music. We had people sing, we had people clap, we had instrumentalists come up and join us, drummers, pianists, there was a guitar player, there were many good singers. We really try to get people involved because we also learned, in the morning, somebody asked the audience, say 3 words you think of when someone says the word jazz music. And they said elite, expensive, and complicated. Yeah. And we would really like to change people's thinking about jazz here in Banyuwangi. We want people to know that they have equal access to this music. This is music for everybody. Nobody owns music. That's for sure. Oke. Memang itu adalah gambaran dari musik jazz secara umum ya. Mungkin Mbak Esti bisa sampaikan dulu. Mbak Esti sampaikan dulu. Oke. Gimana Mbak Esti? Jadi kemarin workshopnya dibuat semaksimal mungkin itu interaktif gitu. Jadi mereka bercerita tentang perkembangan musik jazz gitu ya di Amerika seperti apa gitu. Tapi mereka juga mengajak para peserta musik workshop itu untuk ikut bertepuk tangan, kakinya juga bergerak karena menurut dia musik itu kita bisa belajar dari buku ya. Kita baca notasinya, tapi kalau kita nggak melakukan musik ya nggak bisa juga karena musik itu adalah pengalaman full body experience kalau menurut si Gabrielle gitu. Jadi
kita kayak belajar bahasa Inggris sih, kita bisa belajar di buku, tapi kalau kita nggak pernah pakai nggak praktek, nggak bisa. Dan itu dia mengajak teman-teman yang ada yang pianis gitu ya, ada yang gitaris, ada yang drummer, meskipun basic mereka bukan jazz, tapi mereka diajak maju bareng-bareng untuk bikin musik bareng. Karena kalau untuk di musik jazz itu penting untuk merasakannya gitu, kayak ada swingnya gitu, iramanya seperti apa, groove-nya seperti apa. Itu menurut dia tuh satu pengalaman yang harus diberikan lewat workshop itu sih. Gitu. Dan tadi menarik sekali bahwa musik jazz itu memang memiliki identik dengan mahal. Ya. Kemarin kita sempat mahal, kemudian hanya untuk orang-orang kaya saja, begitu ya. Karena ketika kita nanya ke audiens, mereka bilang 3 kata itu, elit, mahal, dan complicated atau rumit. Betul. Dan menurut dia itu yang harus dibongkar ya, persepsi semacam itu, karena musik itu for everyone gitu. Tidak ada satupun orang yang mendominasi bahwa kalau kelas kita di sini musik kita yang ini, kelas kita, karena musik semuanya, dan teman-teman di sini juga punya equal access atau akses yang sama untuk untuk bisa menikmati musik jazz gitu. Jadi untuk apa istilahnya membongkar paradigma itu, nah kira-kira apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Gabrielle dan Pet ini, terutama untuk di daerah ya, kalau di kota besar mungkin. Kalau di kota besar sudah, mungkin semuanya tapi bisa kalau di daerah gitu. Tapi kalau misalnya di daerah, katakan ya Banyuwangi lah ya, itu gimana? What do you think we can do to help to construct the image that jazz is expensive, elite, and complicated, especially in regions where the access to music is very different than those in big cities? Have us back. That's a simple answer. Diundang lagi. Music is wide open. It costs nothing. You know, if I were a young fella and I first heard about jazz music and I lived in Banyuwangi and I wanted to learn, I would go on the internet. And I would go on YouTube and I'd start finding and listening to all the great jazz music that would then influence me, you know, and I'd sit home with my guitar or my suling or something, and I'd listen and I would steal the sounds off of the recordings and off of the internet. It's that simple. Iya, karena musik itu sebenarnya. Iya, musik itu kan sebenarnya ada di sana ya, gitu, dan mudah diakses kok dengan teknologi sekarang. Jadi kalau misalnya dia Pet tadi bilang kalau misalnya dia masih muda dan dia tinggal di Banyuwangi dan pengen belajar mengenai musik jazz, di mana mungkin gurunya nggak banyak ya, mungkin bisa dari YouTube dengerin musik-musik jazz yang disukai, kemudian didengarkan suaranya, kemudian kalau gitarnya kayak gini dipraktekkan, suling kayak gini dipraktekkan. Jadi lebih banyak mendengar dan praktek sih, itu salah satu cara juga untuk belajar. And if did you want to say something else? Well, you know, we talked about this at the beginning of the workshop yesterday, that when jazz was created, it was created by poor people who taught themselves how to play the instruments and created this music because they didn't read music. They couldn't go to music school. They learned the melodies by ear, and they changed them to suit the way that they played and you know, just to reflect their own life experiences. So if there are people here in Banyuwangi who feel like, well, I can't go to university, I can't go to a fancy school to learn jazz music, you know, or I can't take a lot of lessons, that's okay, because that was the situation, the very same situation that people were in who created jazz. So you don't have to feel like, I don't have money, I can't play this music. No, the whole point is that this is a music where you have the freedom to access it, to play it, and to add your own flavor. Your own flavor to it. You know, you can bring the culture and the sound of Banyuwangi to the music, and you should not feel like you don't have the right to do that. Ya, di awal workshop juga Gabrielle menceritakan bahwa sebetulnya musik jazz itu kan yang menciptakan atau membuat musik jazz itu kan justru mereka yang kurang orang-orang yang kaum miskin di Amerika ya. Oh gitu ya. Iya, jadi karena sejarahnya begitu. Jadi mereka nggak punya akses nih untuk sekolah musik gitu. Mereka nggak punya buku musik, nggak punya teori musik, tapi mereka ada alat musik. Jadi mereka cuma bisa mendengarkan. Kemudian mereka mencoba-coba dan akhirnya mereka memainkan alat musik itu sesuai dengan apa pengalaman
mereka gitu, merefleksikan jiwa mereka gitu. Dan itu jadi harusnya nggak ada satu alasan bahwa oh kalau saya nggak bisa ngerti jazz karena jazz itu musik mahal gitu, atau saya nggak bisa main jazz rumit karena saya nggak bisa sekolah gitu. Menurut dia itu paradigma yang salah, karena sebetulnya kita punya kebebasan kok untuk pakai alat musik, kita belajar, kita pakai itu dengan sentuhan Banyuwangi, kenapa enggak gitu. Aku pengen tahu sih sebenarnya yang membedakan jazz dengan musik yang lain itu apa sih? Okay, so what do you think makes the difference, like the big difference between jazz music and other music? I want to go back to the other. You're not done. I just want to say, remember that question, please. Okay. Because this might have something to do with this very question. If we were to think about what is elite music or expensive music, if I were to ask you that question, what music would it be? Classical music. Classical music, right? Yeah. Beethoven, Mozart, Bach, okay. And yet, at the same time, 40 years ago in Venezuela, Right. there was a man who had influence. He was a musician. He went around to all the very poor neighborhoods. Dudamel? Is that who you're talking about? No, Dudamel was part of this system. Okay. This man went around to all the neighborhoods and he gave these little poor kids instruments. And then he gave them lessons in violin, clarinet, trombone, everything. Kids with no money, nothing. And all they know is to practice and play. And they created many orchestras around Venezuela. And now they are some of the greatest orchestras in the world. I listened to, on YouTube, I listened to one of the orchestras and compared it to Leonard Bernstein, the great conductor. And I would rather listen to the orchestra from Venezuela. What is the name of the orchestra? It's the Simón Bolivar Youth Orchestra. Okay. Simón Bolivar Youth Orchestra. And out of that system, it's called La Sistema or El Sistema, came this great young conductor named Gustavo Dudamel. So at 17 or 18, I know the New York Philharmonic was up against the LA Philharmonic because they both wanted to have this young man to be their conductor. So the system works, okay? It does work, and it has nothing to do with expensive or elite or anything like that. It's just learning music and doing the best you can. Iya, jadi sebelum jawab pertanyaannya nih Bu ya, jadi kalau ya di Venezuela, kalau misalnya tadi dia nanya ke Gabrielle gitu ya, menurut kamu musik yang mahal tuh apa? Gabrielle jawab musik klasik dong, ya kan? Justru yang mahal musik klasik ya, bukan musik jazz klasik ya. Dengan viola, dengan konduktor, orkestra gitu. Tapi 40 tahun yang lalu ada salah satu musisi yang pergi ke daerah miskin di Venezuela. Venezuela itu kan juga masih negara berkembang ya, bahkan mungkin masih di bawah Indonesia gitu. Orang ini pergi ke daerah-daerah kumuh dan mengajar anak-anak muda untuk belajar violin, flute, dan alat musik. Dan sekarang gitu ya, later on, Venezuela menjadi satu negara dengan orkestra yang terbaik gitu. Tadi dia menceritakan beberapa perbandingan ya gitu. Dan kalau dia suruh milih dengerin orkestra dari salah satu konduktor yang terkenal dengan dengerin orkestra dari Venezuela, itu dia akan milih Venezuela. Kenapa? Jadi sebenarnya nggak ada itu musik mahal atau musik murah gitu. Yang ada adalah ada alat musik, ada musik, kamu pelajari, you do your best gitu. Then you can play it, nggak ada hubungannya dengan ini kelas expensive. Jadi itu sepertinya memang gitu ya. perlu banget untuk paradigma itu, pemahaman itu perlu banget untuk dirubah ya. Sayangnya memang kenyataannya untuk bisa menikmati musik jazz kalau di daerah kan tidak bisa segampang mungkin di kota lain. Kalau di kota besar barangkali musik jazz sudah bisa dipersembahkan misalnya di kafe-kafe. Kalau di kita mungkin hanya pada segmentasi tertentu saja. Itu realnya adalah seperti itu. Barangkali itu tugasnya dari makanya tadi bilang kan untuk bisa memasyarakatkan musik jazz dan membuat musik jazz itu adalah musiknya rakyat. Makanya tadi Pat bilang undang lagi dong. Iya. Pasti yang undang. Pasti yang undang ya. Because in regions the access to see a live jazz performance is rare, not like in big cities. So I was telling, that's why Pat was saying, invite us again. Exactly. Well, in New York City, there are people that play jazz on the street.
Yeah. And you put in the $1 in the bucket, and you hear great musicians anywhere in New York City. Yeah. Kalau in Banyuwangi it's so different. Well, next time we come back, we're gonna play on the. I was just gonna say. Okay. Kalau di New York Kan realitanya begitu. Kalau mungkin mungkin di Eropa, mungkin di Amerika, barangkali musik jalanan pun juga sudah musik jazz. Tapi kalau di sini bahkan untuk mempelajari itu saja orang merasa bahwa itu adalah musik yang sulit. Nah, itulah mungkin kalau di sini kalau orang di jalan ngamen dangdut koplo, mungkin kalau di New York mereka ditampil di gedung orkestra kan dibalik juga ya, bisa dibalik begitu different culture tadi ya. Kemarin ketika mensosialisasikan itu kepada pelajar, bagaimana reaksi mereka? And how do you see the students' reactions to your sharing about jazz is not expensive, not complicated? What the reaction? Yeah, I mean, I think it would take more than one day probably to change that perception. But I think maybe we at least opened people up to the idea, you know, that okay, maybe we could play this music. Maybe I think what I wanted to share yesterday was that more importantly, like the people who are there, you need to give yourself permission. Right? Because who is stopping you? Who really is stopping you from playing this music? Okay. It's more of this idea we get ourselves, I can't do this. This isn't for me. I don't have the money. I'm not, you know, they're in the right class. But that's also partly something you've been told and then you internalize and are telling yourself. So I think yesterday maybe some light bulbs went off. We're like, oh yeah, there's actually nothing stopping me from jumping in and starting to play this music. Ya, jadi kalau kalau misalnya dari reaksi teman-teman pelajar-pelajar peserta workshop, dia mungkin nggak bisa mengubah persepsi dalam 5 jam workshop ya, tapi minimal gitu ya, memberikan satu idea gitu pada mereka bahwa sebetulnya nggak ada yang mencegah mereka, kok nggak ada aturan yang melarang mereka untuk nggak bermain jazz gitu. Mungkin itu karena kita sudah mendengar persepsi bahwa jazz itu elit, mahal dan sebagainya, akhirnya terinternalisasi dan itu menghalangi kita karena kita merasa itu bukan kelas saya gitu, saya nggak akan mampu gitu. Padahal nggak ada gitu. At least dari acara kemarin kita berharap ada mungkin 1, 2, 3 orang yang merasa tahu bahwa nggak ada kok yang menghalangi atau menghentikan saya untuk bermain, karena itu bisa diakses oleh siapa aja gitu. Oke. Rasanya tidak sempurna ya kalau kita ini hanya ngobrol-ngobrol aja. Setidaknya kemarin kegiatan workshop sudah terlaksana dengan lancar ya. Yes. Workshopnya sendiri berapa hari Mbak Esti? 1 hari aja kemarin di SMA Giri dari sekitar jam 9:30 sampai jam 3 sore dan nanti malam kita akan tampil di El Royal Hotel. It's free entrance karena ini bukan konser untuk profit tapi betul-betul pertukaran budaya. Jadi kita mengundang teman-teman di Banyuwangi untuk semua boleh datang ke sana? Boleh dong. Ayo Mami kita datang. Ayo datang yuk. Kita datang ya. Teman-teman pendengar di Radio Blambangan yang ada di mana? Osing Channel ya? Osing Channel ya? Iya. Iya, teman-teman harus datang kenalan sama Gabrielle, kenalan sama Pat, dan juga ketemu sama kita. Kita bareng-bareng enjoy music. Kita lihat surprise-surprise apa nanti yang ada di panggung. But I don't believe if you are a good singer. We have to. No, I'm the singer. Oh my God. Kayaknya nggak percaya kalau nggak dibuktikan. Kita harus ya. Nah, harus mendengarkan buktikan. May I say one thing? I think we're about to sign off. May I say one thing? Yes. I just realized how important this is. I don't know who started this idea of jazz being elite and expensive and all that. Okay. But it would behoove them, okay? It would only empower them if they or their jazz movement that they want to occur in Banyuwangi, if they were to include especially young people into the music, so that as years go on, more and more people are interested in the music and they can maybe then afford to pay the big price for the ticket or whatever. But you're building an audience by teaching as many young people the music. Okay?
Yes. Jadi kalau mungkin satu hal yang bagusnya masukan juga nih untuk teman-teman juga yang barangkali bisa kita pakai bersama, bahwa kalau kita ingin membuat satu atau jazz movement atau kita ingin memasyarakatkan jazz di Banyuwangi, penting untuk teman-teman yang mungkin nanti buat festival jazz atau apapun untuk mulai mengajak anak-anak muda ini untuk terlibat gitu. Karena dan mengajarkan musik kepada mereka sejak awal. Jadi ketika kita buat satu acara atau festival, kita sudah ada audiensnya gitu. Dan nanti ketika mereka sudah tumbuh dewasa, mereka juga bisa membuat hal yang sama, dan mungkin mereka juga sudah bisa, kalau bisa membuat ini jadi satu festival yang profesional dengan tiket yang mahal pun mereka sudah ada audiensnya gitu, sudah mampu untuk membeli tiket. Jadi bukan hanya sekedar menjadikan mereka sebagai penonton. Betul, tapi juga terlibat. Betul. Karena kalau kita akhirnya cuma jadi penonton pasif, kita nggak ada sense of belongingnya terhadap. Mau dinikmatin juga nggak ngerti, ya kan? Gitu. Nggak ngerti musiknya, ya. Hanya cuman kepengen aku ikut jadi orang aja, ini aja, gitu ya. apa elit, apa-apa gitu. Tapi sebenarnya nggak mengerti. Maka benar sekali Pat bilang bahwa seharusnya edukasi itu dulu yang diberikan, sehingga ketika mereka memahami musik itu sendiri, maka itu pun juga tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menikmati siapa dan apapun suguhan dari jazz itu sendiri ya. Baik. Rasanya Mbak Esti juga PR-nya masih banyak. Juga, karena kalau hanya sehari untuk memberikan edukasi itu kepada pelajar, rasanya juga nggak cukup ya. Berarti benar kata Pat, dia harus diundang lagi. Harus diundang lagi. Dan tampilnya mungkin juga tidak di hotel supaya kelas itu tadi agak digugurkan. Iya, boleh. Tapi mungkin tampilnya mungkin di belakang kita ya. Kita punya MP theater ya di belakang. Jadi mungkin kalau berkenan Gabrielle sama Pat bisa juga mampir di sana. Kita main di belakang. No, they were telling that they're having an open empty theater back there, the backyard. So maybe next time, instead of performing in the hotel, we can perform also. There you go. But keep in mind, the performance at the hotel tonight is free. Anybody can come. Anybody can come. Kita bisa datang ya Mami ya nanti ya. Tapi hari ini aku pengen dengar suaranya Pat dan juga suaranya Gabrielle. Gimana dong? Ya itu udah disiapin juga. Hari ini sebelum kita saksikan penampilan nanti malam, kita bisa ngintip dulu. Before you performing tonight, we would like to hear you perform. Let's do it. I think we're gonna play a song by the great American composer George Gershwin. Oke, ini salah satu lagu yang dibuat oleh satu komposer terkenal di Amerika. Iya. Dan sahabat Bambangan Anda masih dengarkan ini sambil bersiap-siap. Mbak Esti mungkin gitu bisa nyampaikan apakah kegiatan ini hanya berhenti sampai di sini saja atau mungkin ada kita berharap kebetulan di Konsulat Amerika kita mengcover Indonesia Timur, jadi ada 13 provinsi di Indonesia Timur, dan kita senang bisa ke Banyuwangi. Kita sudah bertemu dengan teman-teman yang baru di sini. Kita harapkan nanti dari sini ada banyak hal lain, mungkin tidak selalu berkelanjutan dengan musik jazznya, tapi ada banyak kegiatan lain yang bisa kita kolaborasikan di sini, karena jelas kita melihat Banyuwangi punya banyak sekali potensi yang masih bisa dikerjakan bersama. Gabrielle, Pat, ready? Ready. Baik, kita dengar ya. I want to, baby. Oh, sweet and lovely lady, be good. Oh, lady, be good to me. I am so awfully misunderstood. So, lady, be good to me. Oh, please have some pity. I'm all alone in this big city. I'm telling you that I am just a lonesome baby in the wood. So, lady, be good to me. Oh, sweet
that lovely lady be good. Oh, lady, be good to me. I'm telling you that I am so awfully misunderstood. So, lady, be good to me. Oh, please have some pity, for I am all alone in this big city. I tell you, I am just a lonesome babe in the wood. So, lady, be good to me. Lady, be good. Lady, be good. Lady, be good to me. Aku bisa tepuk tangan soalnya lagi ngerekam ini soalnya. Oh my god. Terima kasih. Ya ampun, you have wonderful voice. Gimana? Ya. Thank Ternyata you. bener-bener ya. Jadi kayaknya patut nanti malam harus ditonton nih, harus Bener datang banget. Dan ya. kalau Gabrielle tampil itu kayak kita tuh bisa kayak bareng gitu. Bisa mandi satu kali lagi nggak sih? Kalau misalnya masih mau dengar performance-nya Masih mau dengar? Gabrielle, come tonight. Yeah. Please, this music is for everybody. It's the same music, whether we play it in a hotel, whether we play it in a field or a street. It's the same music. It's for everybody. The concert is free, so please come join us tonight. Bye. Pat. This elite, expensive music is free. Exactly. And we like to say, free 90 free. Yes. Iya, jadi kita Thank you. benar-benar kita berharap teman-teman nggak cuma nanti jadi penonton, tapi kita juga punya kesempatan untuk kenalan. Kita ada nanti malam juga ada kepala humas dari Konsulat Amerika Surabaya juga akan hadir. Kita bisa ngobrol bareng, bisa kenalan. Untuk apalagi untuk teman-teman yang belum pernah ketemu sama orang Amerika, biasanya cuma lihat dari TV aja gitu, atau dari film dari Hollywood gitu. Coba kita lihat ketemu langsung dan kita punya pengalaman yang berbeda. Sama juga Pat and Gabrielle melihat Indonesia nggak cuma dari TV tapi juga ketemu langsung dengan teman-teman Banyuwangi. Baik ya, semuanya exciting sekali. Semoga nanti yang sekarang lagi dengar 88,1 juga same channel ya. Nanti malam bisa hadir. Tempatnya di mana, jam berapa, Mbak Esti bisa di-share? Di El Royal Hotel di Banyuwangi kita akan mulai perform jam 7 malam. Jadi teman-teman bisa datang mulai jam 6.30. Jangan datangnya jam 8, nanti rugi. Di Udah hall-nya ketinggalan jadi kalau dari masuk di lobby nanti belok ke kanan ada kayak tempat hall, tempat breakfast, tempat dinner, di situ kita akan perform. And it's free. Jadi teman-teman nggak usah merasa intimidated. Aduh, saya datang ke hotel, saya harus dress up, saya harus no, it's for everyone. Come as you are. Come as you are. Baik ya. Enjoy, Jazz. Kalau gitu kita ketemuan nanti malam ya, Mbak Esti ya. Sekali lagi thank you Gabrielle, Pat, thank you for coming. Terima kasih. Sukses ya buat ntar malam Mbak Esti ya. Dan juga untuk sahabat Belambangan diucapin terima kasih juga buat yang sudah stay tune. Nanti malam silahkan untuk yang kepingin dengerin Gabrielle sama Pat untuk perform, bisa langsung datang ke Hotel El Royal ya. Acaranya sih dimulainya jam 7, tapi jangan jam 7 ya, datangnya jam 6:30 bisa datang ya. Thank you. Thank you, sama-sama. Terima kasih juga untuk Radio Belambangan yang sudah kasih kesempatan kita untuk sharing di sini. Oke, makasih Mbak. Terima kasih. Nanti Lydia balik lagi, so don't go anywhere. 98,1 Belambangan FM Interaktif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Belambangan FM, Twitter @belambangan881 FM, live streaming belambanganfm.com.